Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan dan anak-anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Kita benar-benar berharap, berdoa kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan kita bermohon betul kepada Allah Bapak Ibu, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Bapak Ibu, ahlul jannah, penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, subuh ini kami ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah yang kami bacakan tadi, surat An-Nur, surat Cahaya, surat ke-25 ayat 24, terletak di juz 18. Bapak Ibu, Al-Quran ini berisikan peristiwa-peristiwa yang belum terjadi, yang sudah terjadi dan yang akan terjadi Bapak Ibu. Kejadian yang dulu ada dalam Al-Quran, kejadian kini ada dalam Al-Quran, kejadian yang akan datang ada dulu dalam Al-Quran. Itu makanya Bapak Ibu beruntung kita orang beriman yang berinteraksi dengan Al-Quran, kita dapat bocoran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam perjalanan Bapak Ibu sering kami katakan ketika kita berjalan di suatu daerah, kemudian ada yang mengatakan di balik gunung itu ada ular ya, ada gunung Nangka Tigo itu ada biawak ya. Ada yang informasikan seperti itu. Kalau di jam sekian ada ular, di jam sekian ada biawak, dan di jam itu lewat. Itu menangnya kita dapat informasi. Ada Al-Quran Bapak Ibu luar biasa, sumber informasi yang bermanfaat untuk kita, untuk kebahagiaan dunia kita, apalagi untuk kebahagiaan akhirat. Dari An-Nur ayat 24 ini Allah informasikan kejadian yang akan datang Bapak Ibu, kejadian di akhirat nanti. Sengaja Allah sampaikan di sini karena ini berbeda kejadiannya dengan di dunia Bapak Ibu. Di dunia Bapak Ibu kalau kita salah, ya kalau kita salah, kita berbuat salah, berbuat curang atau berbohong, kita bisa menutupi kebohongan kita Bapak Ibu. Kita bisa menutupi kecurangan kita dengan keahlian dan kehebatan kita. Itu di dunia. Maka Allah telah lihatkan, Allah sebutkan, Allah ajarkan kita kejadian di akhirat. Apa itu kejadian di akhirat? Yauma, pada hari, tashhadu, menjadi saksi, alaihim, atas mereka, alsinatuhum, lidah mereka, wa aidihim, dan tangan mereka, wa arjuluhum, dan kaki mereka, bima kanu ya'malun, terhadap apa yang dahulu ya'malun mereka kerjakan. Jadi Bapak Ibu nanti di akhirat, kan kita berpikir nanti di akhirat kok aniang-aniang selan tak mengaku waktu menteri dunia kok.
Di pengadilan kecil hakim yo engkau membuka pintu rumah tu ndak. Yo engkau nak ambil center tu indah. Bisa kita yakinkan sumpah demi Allah ndak ambo nak mengarajuan do. Pada awak mengarajuan di dunia bisa kita berkata. Tapi di akhirat Allah mengatakan akan menjadi saksi lidah mereka, akan menjadi saksi tangan mereka, akan menjadi saksi kaki mereka. Bayangkan nanti Bapak Ibu, kaki awak ka bersaksi nanti di akhirat. Yo ambo yang melangkah kakiku ke tempat bioskop nonton yang tak selesai. Yo kakiku melangkah ke tempat maksiat. Tanganku mengaku nanti iyo ambo nak menempah bajar. Yo ambo nak membiak yang dah hak. Lidahku kan mengecek yo ambo nak memfitnah tu. Ambo yang madu domba tu. Akan berbicara nanti Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, tangan ini, kaki ini kan awak membawa mengari-ngarian tangan Pak. Kaki awak kan awak nak mengari-ngarian. Lidah awak yang mengari-ngarian Bapak Ibu. Itu Allah yang punya Bapak Ibu. Allah titipkan di dunia tangan ke awak. Allah titipkan lidah, Allah titipkan kaki sebagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di dunia Allah berikan kuasa kepada kita. Kuasa kama-kama tangan kuat kerajaan, kaki kama awak langkahkan, lidah apa yang kau kecil. Allah beri kuasa. Tapi di akhirat kuasa itu Allah ambil Bapak Ibu. Allah yang berkuasa di sana. Tangan yang awak punya Bapak Ibu, inyo nak mengecek. Iyo ambo tangan kuah nyo kerajaan menempah orang sekerajuan. Kaki kuah nyo kerajaan tu baik tampil maksiat. Ini yang Allah gambarkan di sini. Allah tunjukkan kepada kita bahwa nanti semua perbuatan-perbuatan kita akan disaksikan, ada yang menyaksikan dan menyebutkan kepada Allah lidah, tangan dan kaki. Dengan menyadari itu Bapak Ibu, maka ketika kita di dunia sadar awak, lihatlah Bapak Ibu, Allah mengatakan kiraman katibin, rakib dan atib. Itu catatnya adalah bukunya Bapak Ibu, lengkap. Rakib dan atib ado, kiraman katibin ado, saksi lidah awak bersaksi, tangan awak bersaksi, kaki awak bersaksi. Nak do tampik menyelamatkan diri deh Bapak Ibu. Awak seorang-seorang di situ, ndak ada pengacara di situ deh Bapak Ibu. Awak seorang-seorang mana berhadapan jo Allah. Bayangkanlah itu Bapak Ibu. Sengaja Allah ilustrasikan, Allah sebutkan dalam Al-Quran untuk menyentakkan kita jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita menyangka kita bisa aman-aman saja Bapak Ibu, karena semuanya akan terbuka dengan jelas. Itu di surat Yasin kan juga Bapak Ibu ya, kita yang sering baca Yasin jelas Allah mengatakan di surat Yasin di ayat 65, al-yawma nahtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami tutup mulut mereka. Ini tadi ada yang lidah yang bersaksi, mulut mereka ditutup. Wa tukallimuna aydihim, dan akan berkata kepada kami tangan mereka. Bagaimana cara tanganku berkata? Mudah di Allah. Mengecek itu tanganku. Yo ambo nak menempah mah. Yo ambo nak membiak mah. Ngerikan tu Bapak Ibu. Wa tashhadu arjuluhum, dan akan memberi kesaksian kaki mereka. Bersamaan dengan surah An-Nur tadi. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi Bapak Ibu ya, memang tidak bisa kita lari dari itu. Maka ketika di dunia Bapak Ibu, kan yang bersaksi apa tadi? Lidah, tangan, kaki. Maka ketika di dunia Bapak Ibu, lidah yang akan bersaksi, tangan yang akan bersaksi, kaki yang akan bersaksi, kita gunakan untuk dekat kepada Allah. Lidah ini kita gunakan dengan melakukan, membicarakan yang diridhoi oleh Allah. Mulai kini Bapak Ibu sepakat bahwa dari kini waktu tobat, awak riset, awak nolkan diri awak mulai kini sampai awak mati. Bila awak mati Bapak Ibu, ndak lamo le dobo.
dah lama awak lidah dia. Barang umur awak kini, kalau umurnya 50 bapak ibu, tak mungkin dia hidup 50 tahun dia. Kan satu ya, mereka kami bapak ibu 51 gini kan. Mereka ada gitu Tuhan 50 leh. Kan tak ada berarti yang dilewati lah banyak baru yang akan berhentinya kehidupan kita. Maka mulai kini lidah wak gunun yang elok-elok. Babi kia bana awak sebelum awak ngecek jangan ada orang tersinggung. Dan ada ibu hati orang bapak ibu. Mulai orang pelaki wala jangan sampai ibu hati anak awak je kecil-kecil awak. Lapan ni ama menggadang kau nak boleh bunuh. Lapan ni ama menggadang membali dadu saya tak namur. Jangan itu kecil bapak ibu. Dan tak rusak hatinya. Jangan rusak hati suami awak di awak. Jangan ibu hati bini awak di lidah awak bapak ibu. Tu guna lidah kau untuk berzikir. Jangan guna lidah kau le mengecek-ngecek parangai suami orang. Bela suami orang tu parangai jangan lawak kecek. Lain tahu kau suami supi tu ke rumah jam 2 malam serenya. Itu sih kerajaan tiup malam tak salah sai ajan itu kecek bu. Lidah kau kan mengaku nanti kau jago lidah kau ketika di dunia. Tangan ke bapak ibu, tangan kau nanti akan menjadi saksi. Maka ketika di dunia, tangan ini kita gunakan yang baik-baik saja untuk bersalam je orang, nanti menampak orang tu, untuk bersalam je orang, itu membantu orang, meringankan beban orang, magia, kalau rezeki buat berlebih, magia piti ke orang, magia makan ke orang, itu guna tangan tu, gunakan. Buat baca Quran, buat buka Quran, itu yang gunakan tangan awak. Kaki awak bapak ibu, kaki kau menjadi saksi nanti. Ya kan, nya kami ngaku kesalahan-kesalahan awak. Maka kaki kau jago bapak ibu. Allah titipkan kaki ke kau. Allah punya kau bapak ibu, kau kaki kau ambillah kau. Bisa berjalan, bisa kan enggak seluruh orang punya kaki itu bapak ibu. Gunalah kaki itu untuk bersilaturahmi, mencari orang sakit, pai ke masaji, dan gunakan kaki kau ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itulah awak kerajaan bapak ibu islamai awak, sehingga nanti lidah awak tidak akan bersaksi tentang keburukan kita. Memang tak pernah lidah kau berbuat buruk. Kalau selama ini tidak pernah, kita tobat sekarang pagi ini bu, waktu tobat kini kau astagfirullahaladzim, waktu boleh waktu tobat Allah hapuskan dosa awak mulai kini sampai awak meninggal. Lidah awak jaga dengan baik-baik. Nak akan bersaksi lidah awak lidah bapak ibu. You pernah dulu awak buat salah tapi awak lah ditobat diampuni oleh Allah. Dah bersaksi kaki awak lidah kerana awak tobat kini kau. Dan bersaksi tangan awak karena Allah bertobat. Kalau tidak bapak ibu, kalau yang apa yang kami sampaikan ini tidak terpengaruh dalam diri kita, nanti setelah subuh ini kita ke rumah, kemudian lidah kita berkata yang tidak juga lagi. Ya, kemudian kaki kita melangkahkan juga ke tempat-tempat yang tak selesai. Tangan kita juga mengambil yang hak kita meninggal nanti bapak ibu, itu mengerikan bapak ibu. Kita akan minta kembali ke dunia. Banyak ayat di antaranya surah Sajadah ayat 12 itu bapak ibu, walau tara, dan sekiranya kamu melihat ya, izil mujrimuna nakisu ru'usihim, orang-orang yang berdosa, yang lidahnya, yang tangannya, yang kakinya yang digunakan untuk mendurhakai Allah, nakisu, menundukkan ru'usihim, kepala mereka, inda rabbihim, di hadapan Tuhan mereka. Kajutnya mencaliak azab yang dahulu tidak mereka perkirakan, melihat azab yang mengerikan itu, yuadu rupanya neraka mata tunduknya bapak ibu. Hanya kecian. Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, kami telah melihat, wasami'na, kami telah mendengar, farji'na, maka kembalikan kami ke dunia. Balian ke dunia le ya Allah, muka gunakan lidah muka elok-elok, amuka mengundang tangan kamu elok-elok, amuka mengundang kakimu elok-elok, na'mal solihan, kami akan mengerjakan kebajikan, inna mukinun, sungguh kami adalah orang yang berimannya ketika itu bapak ibu, tapi tidak ada gunanya lah itu. Allah senang orang beriman, Allah senang orang tobat, tapi beriman tobatnya di dunia, tapi bertobat di depan pintu neraka dah do guna talambe bapak ibu. Kapan kita amalkan kaji ini? Sekarang kita amalkan.
Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.